Selamat datang di Padepokan Witasem. Pada kesempatan ini, Anda sedang mendengarkan bagian dari Kitab Kiai Gringsing dengan latar belakang pemerintahan Panembahan Hanyokrowati pada zaman Mataram Islam. Bab yang Anda dengarkan sekarang adalah bab 1, yaitu Agung Sedayu Terperdaya. Selamat menikmati dan berbahagialah. Salam. Anda sedang mendengarkan Kitab Kiai Gringsing bab 1, Agung Sedayu Terperdaya. Nasibmu akan berubah pada hari ini. Kau akan menyesali apa yang kau lakukan di rumah ini, Ki Garu Wesi. Setelah berkata demikian, serangan Ki Jayaraga semakin dahsyat. Ia ingin secepatnya mengalahkan Ki Garu Wesi sebelum terjadi hal buruk yang mungkin saja dapat terjadi. Tetapi tidak mudah bagi Ki Jayaraga untuk melumpuhkan Ki Garu Wesi. Ki Garu Wesi menghadapinya dengan cara yang berbeda. Ia tanpa segan membalas setiap serangan Ki Jayaraga. Kau seharusnya memberiku jalan, Ki Sanak, berkata Ki Garu Wesi. Dengan bertarung melawanku di dalam rumah ini, aku pastikan usiamu tidak akan lama lagi. Sementara kau sendiri tidak mengalami kerugian bila kau biarkan aku membawa kitab milik Agung Sedayu. Yang aku lakukan adalah kewajiban seorang keluarga. Agung Sedayu sudah aku anggap sebagai anakku. Begitu pula Kiai Gringsing yang telah mempercayaiku untuk mengamati Agung Sedayu. Aku tidak akan membiarkanmu berbuat semamumu, sahut Ki Jayaraga sambil menghantam lambung Ki Garu Wesi. Maka tubuh Ki Garu Wesi berputar semakin cepat. Sesaat kemudian ia membelit Ki Jayaraga dalam pusaran serangan yang datang beruntun. Benturan ilmu pun kemudian kerap terjadi. Terjangan demi terjangan Ki Garu Wesi benar-benar dirasakan oleh Ki Jayaraga seperti hantaman batu-batu yang longsor dari tebing. Dalam waktu itu, tubuh Ki Garu Wesi sangat gesit bergerak secepat belalang berloncatan. Pada gebrakan selanjutnya, keduanya semakin meningkatkan daya serang. Mereka yang telah berusia lanjut ini saling membelit, saling berputar dan saling menyerang seperti badai lautan. Bagian dalam rumah Agung Sedayu kini berubah menjadi medan pertempuran. Perabotan rumah berserakan dan hancur ketika angin dari tenaga cadangan datang menerjang. Benturan-benturan tenaga cadangan yang berbeda jalur perguruan telah menggetarkan dinding rumah. Ki Jayaraga berusaha keras memancing lawannya agar bertarung di luar rumah. Namun sepertinya Ki Garu Wesi tidak peduli dengan keadaan sekeliling mereka. Apakah orang ini telah kerasukan setan? Bertanya Ki Jayaraga dalam hatinya. Ki Garu Wesi sungguh seperti orang tak berperasaan. Sorot matanya menyala mengumbar keinginan yang belum padam. Sambaran angin tenaga cadangan yang keluar dari setiap gerak tangannya tiada henti menerpa Ki Jayaraga. Menghadapi hantaman yang datang tanpa henti, Ki Jayaraga meningkatkan daya tahan tubuh dengan perhitungan matang. Sejenak ia meloncat surut, kemudian berkata, Ki Garu Wesi, inikah yang kau lakukan untuk menjadi yang terbaik? Kau anggap bahwa merusak harta pribadi seseorang itu suatu kebenaran. Kau anggap setiap tujuan harus dapat dicapai tanpa pengekangan diri. Lalu siapakah sebenarnya dirimu, Ki Garu Wesi? Berhentilah berbicara, tukas Ki Garu Wesi. Ia berdiri di sudut ruang dan benda-benda rumah tangga Agung Sedayu telah berserakan di lantai rumah. Ia berkata kemudian, apakah kau menganggap dirimu adalah orang suci? Bukankah kau juga mempunyai keinginan, Ki Jayaraga? Kemudian kau musnahkan segala keinginan yang tumbuh dalam hatimu dan tanpa sadar kau telah membohongi dirimu sendiri. Ki Garu Wesi, sahut Ki Jayaraga, dengan perbuatanmu dan setiap sikap yang dilakukan oleh pengikutmu di Tanah Menoreh, maka sesungguhnya kau tidak pantas disebut sebagai manusia lagi. Kau telah mendorong rakyat tanah ini untuk jatuh ke dalam jurang binasa. Meskipun aku tahu kekuatan hati rakyat Menoreh, tetapi aku tidak akan membiarkanmu dapat memenangkan pertempuran yang terjadi di seluruh Tanah Menoreh. Ki Garu Wesi tertawa keras mendengar kata-kata Ki Jayaraga. Katanya, kejujuran yang selama ini kau banggakan sebenarnya penipuan yang meminjam nama kebersihan hati. Aku tidak bangga dengan kejujuranku, bantah Ki Jayaraga. Tentu saja kau akan berkata seperti itu, sahut Ki Garu Wesi. Dalam anggapanku, kejujuran dan kesetiaanmu adalah perbuatan keji yang terjadi begitu saja di Tanah Menoreh. Lakukanlah sesuatu agar kau benar-benar dapat menjadi manusia suci, Ki Garu Wesi, seru Ki Jayaraga sambil meloncat panjang menerjang Ki Garu Wesi. Dengan dahsyat ia menyerang lawannya,
Gerakan Ki Jayaraga berpusar hebat menimbulkan gemuruh angin seperti badai yang menyapu lereng Merapi. Sepasang kaki dan tangannya berputar melibat lawannya. Dengan demikian, perkelahian itu menjadi semakin sengit. Meskipun kulit mereka tampak memar, namun keseimbangan perkelahian belum terpengaruh. Mereka bertarung semakin garang. Selapis demi selapis perkelahian itu semakin menuju puncak. Namun tiba-tiba Ki Garuwesi meloncat surut jauh dengan bibir menyeringai tajam pada Ki Jayaraga. Tubuhnya sedikit merendah pada dua lutut yang renggang. Satu kepalan tinju telah siap memukul lantai rumah Agung Sedayu. Sulit, desis Ki Jayaraga menghadapi perkembangan yang tidak terduga. Agarnya Ki Garuwesi akan mengeterapkan ilmu yang mirip dengan ilmu panjar bumi miliknya. Ki Jayaraga merasa segala sesuatu akan mengakibatkan rumah Agung Sedayu menjadi hancur. Ki Jayaraga dihadapkan pada pilihan yang serba sulit. Karena ilmu Ki Garuwesi akan tetap membuat rumah Agung Sedayu menjadi hancur berkeping-keping sekalipun ia menghindari benturan tenaga. Sedangkan dirinya sendiri tidak yakin dapat lolos dari terjangan tenaga inti Ki Garuwesi. Dan sebaliknya, ia akan dapat menangkap Ki Garuwesi apabila ilmu panjar bumi dibenturkan pada tenaga inti milik lawannya. Ki Jayaraga tidak melihat pilihan yang lebih baik dari membenturkan ilmunya. Kemudian ia bersiap diri melepaskan ilmu panjar bumi. Tubuh Ki Jayaraga bergetar hebat ketika segenap kemampuannya merambat setiap urat saraf dan pembuluh darahnya. Selain itu, ia juga merasa sangat marah terhadap Ki Garuwesi yang benar-benar tidak peduli lagi dengan akibat yang bakal terjadi. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun saling berdiri berhadapan. Tubuh mereka kokoh seperti patung yang terpahat pada tebing gunung. Keduanya akan menghentakkan ilmu yang berkekuatan dahsyat. Sekilas dalam hatinya, Ki Garuwesi harus mengakui bahwa kekuatan orang-orang Menoreh memang sulit ditundukkan. Ia telah mendengar orang-orang Linui yang berdiam di Menoreh, tetapi ia merasa bernasib baik dengan perkelahiannya melawan Ki Jayaraga. Ia tidak dapat membayangkan apabila ia berhadapan dengan Agung Sedayu sendiri atau Ki Waskita atau mungkin Empu Wisanata. Ki Jayaraga yang tidak terlihat bekerja keras menandinginya telah membuat kesan tersendiri dalam hatinya. Dari sorot mata Ki Jayaraga, maka Ki Garuwesi mengerti bahwa lawannya tidak peduli lagi dengan keselamatan dirinya sendiri. Sebenarnya Ki Jayaraga memang telah mencapai batas akhir perhitungannya. Ia harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan Agung Sedayu kepadanya. Ki Jayaraga tidak mempunyai pilihan lagi selain membenturkan kekuatan raksasa yang dimilikinya. Menurut Ki Jayaraga, lebih baik rumah Agung Sedayu hancur seluruhnya daripada Ki Garuwesi berhasil membawa kitab Kiai Gringsing, meskipun ia tahu bahwa kitab itu berada di sangkal putung. Pada saat mata mereka saling menatap dan menjenguk ke bagian dalam perasaan masing-masing, Ki Garuwesi kemudian melakukan gerakan yang tidak terduga. Ia meloncat pendek lalu menghantam lantai rumah Agung Sedayu. Saat hari semakin menjadi hangat, keadaan di dalam rumah Agung Sedayu menjadi semakin membara. Lontaran tenaga cadangan mengalir dari telapak tangan Ki Garuwesi yang menyentuh lantai rumah seketika menjadikan udara menjadi hangat. Ki Jayaraga tidak dapat berbuat lain selain memusatkan perhatiannya pada lawannya itu. Sekejap kemudian Ki Jayaraga merasa telah memasuki jebakan yang sengaja dilakukan oleh Ki Garuwesi. Ia berbaik sangka dengan mengira lawannya hanya menggertak. Tetapi ternyata Ki Garuwesi benar-benar bertindak di luar batas. Sementara itu, udara telah berubah cepat menjadi panas dan lantai yang diinjaknya seolah seperti api yang membakar telapak kakinya. Terkadang Ki Jayaraga merasakan sambaran angin panas yang keluar dari balik lantai rumah Agung Sedayu. Tubuh Ki Garuwesi terkurung dalam udara panas yang memendarkan warna kemerahan. Sambaran angin semakin sering terjadi dan semakin lama semakin panas. Serangan Ki Garuwesi menjadi semakin dahsyat dan tenaga inti miliknya seolah sudah tidak dalam kendalinya lagi. Ki Jayaraga tidak mempunyai pilihan lagi selain bertarung antara hidup dan mati. Ia menyadari, meskipun pada akhirnya, Ki Garuwesi dapat meloloskan diri namun perlawanan keras darinya akan dapat merubah keadaan dan pendapat orang lain terhadapnya. Selain itu, Ki Jayaraga juga memahami bahwa kematian Ki Garuwesi pun tidak akan dapat mengurangi korban yang berjatuhan dari rakyat Tanah Perdikan. Tidak ada saat yang terbaik untuk mengalahkan Ki Garuwesi melainkan saat-saat yang ia hadapi sekarang ini, pikir Ki Jayaraga. Maka yang terjadi kemudian adalah Ki Jayaraga mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya.
Lalu ia melepaskan tenaga intinya ketika tangannya telah terjulur menyentuh lantai.